Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Fujiani dengan NPM C10190207 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi 1 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang materi siklus pengeluaran atau expenditure cycle mengenai siklus pembelian pada suatu perusahaan dagang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi salah satu perusahaan dagang yang ada di daerah saya. Saya mengunjungi toko Cipto Gudang Rabat Indramayu, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan, dan toko Cipto Gudang Rabat ini menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti peralatan mandi, sembako, makanan ringan, dan sebagainya. Di sini saya akan menganalisis mengenai siklus pembelian pada toko Cipto Gudang Rabat tersebut sesuai dengan apa yang saya analisis. Nah, siklus pembelian pada toko Cipto Gudang Rabat ini ada 4 bagian yang terkait dalam siklus pembelian pada perusahaan ini. Di mana yang pertama ada bagian pembelian atau yang berhubungan dengan order materials. Yang kedua ada bagian penerimaan atau yang berhubungan dengan receive materials. Yang ketiga ada bagian gudang yang biasanya berhubungan dengan approved supplier atau pemasok dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada bagian akuntansi yang biasanya mengurusi tentang cash disbursement. Nah, oleh karena itu, di sini tertera flowchart siklus pembelian pada toko Cipto Gudang Rabat. Kita dapat melihat di sini ada beberapa bagian, ada customer atau pembeli, ada bagian gudang, bagian pembelian, bagian supplier atau pemasok, dan bagian penerimaan. Dimulai dari customer, di mana kita sebagai customer atau pembeli, kita pastinya membutuhkan barang-barang yang akan kita penuhi dan akan kita beli dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kita memulainya dengan datang ke toko Cipto Gudang Rabat itu dan mengecek apakah ada barang yang kita butuhkan di perusahaan tersebut. Dan biasanya kita bisa langsung mengecek sendiri barang yang akan kita beli. Namun sekarang kan lagi keadaan COVID-19, jadi kita hanya diperbolehkan menginput barang dagang yang akan kita pesan melalui purchase request system. Nah, di sini setelah kita menginput dan kita menginput melalui purchase request system pada perusahaan tersebut, kita akan memperoleh nota pembelian, kopi faktur, dan faktur pembelian. Dan dokumen-dokumen ini biasanya kita peroleh ketika nota pembelian ini ketika kita membelinya secara tunai, dan kopi faktur dan faktur pembelian ini ketika kita membelinya secara kredit. Atau kita memesan terlebih dahulu dan membayarnya nanti pada saat waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah itu tidak hanya bagian customer atau pembeli saja yang melakukan transaksi, namun ada juga bagian-bagian lainnya. Yang kedua ini ada bagian gudang. Oleh karena itu, setelah si customer memesan dan menginput barang, maka selanjutnya bagian gudang ini melakukan pengecekan, di mana setelah bagian gudang ini melakukan pengecekan, maka bagian gudang ini membuat form permintaan barang atau dokumen form permintaan barang, di mana dokumen tersebut akan diperlukan sebagai arsip dan disimpan di tempat yang khusus serta akan diberikan kepada bagian pembelian. Selain itu, bagian gudang juga membuat dokumen laporan penerimaan barang atau LPB yang nantinya akan diperlukan juga oleh bagian penerimaan. Kemudian form permintaan barang dan penerimaan dan laporan penerimaan barang tersebut akan diproses dan dimasukkan ke dalam data kartu gudang sehingga bagian gudang ini akan menghasilkan kartu gudang tersebut.
Nah, dapat kita lihat bahwa pada, eee, form permintaan barang dari bagian gudang dibutuhkan juga oleh bagian pembelian, yang nantinya akan digunakan untuk proses pembuatan surat permintaan penawaran harga atau di sini disingkat sebagai SPPH, dan SPPH itu diberikan ke supplier atau pemasok, dari perusahaan tersebut. Sehingga bagian pemasok pun dapat membuat surat penawaran harga, di sini disingkat sebagai SPH, atas, harga dari barang tersebut, di mana SPH ini dapat menghasilkan, eee, proses dalam mencari harga yang cocok dan proses dalam membuat surat order pembelian. Nah, SPH yang dihasilkan di sini bisa menghasilkan atau membuat proses mencari harga yang cocok dan membuat surat order pembelian, sehingga surat order pembelian ini akan dikirimkan ke bagian penerimaan dan, untuk ke supplier, sehingga supplier dapat mengirimkan barang dan nanti akan dibuat bukti dokumen surat penerimaan barang tersebut. Di sini ada surat penerimaan barang dan, mmm, bagian penerimaan akan melakukan pengecekan yang diterima dari supplier, lalu dibuat laporan penerimaan yang akan dikirim kembali ke bagian gudang sebagai laporan dan dokumen, eee, satunya sebagai laporan dan satunya sebagai dokumen di bagian penerimaan tersebut. Lalu setelah semuanya selesai dikerjakan sesuai alurnya, maka siklus pembelian pada toko Cipto Gudang Rabat ini dapat dinyatakan selesai. Jadi, itu siklus pembelian yang dapat saya analisis dari perusahaan dagang toko Cipto Gudang Rabat yang ada di daerah saya, yaitu daerah Indramayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.